Pemirsa, jaga digital sedang memanas akibat perseteruan antara warganet Asia Tenggara dengan Korea Selatan. Mengapa warganet Indonesia, Malaysia, dan negara-negara tetangga yang biasanya hobi berdebat soal klaim budaya mendadak bisa bersatu saat menghadapi serangan dari luar. Dan untuk membedahnya kita sudah bergabung dengan analis komunikasi politik Anang Sujoko. Pak Anang, selamat sore Pak Anang. Selamat sore Mbak Yohana Margareta. Ya, Pak Anang, ini menarik. Selama ini kan Korea Selatan sangat sukses melalui K-pop dan juga K-drama mereka. Apakah konflik siblings versus K-nets ini bisa menjadi ancaman serius bagi citra Korsel di mata pasar terbesarnya, yaitu Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Ya, sangat memungkinkan potensi itu terjadi karena saat ini Korea Selatan bukan lagi dipandang sebagai sosok atau budaya yang dipuja. Dengan perilaku Knet itu justru menurut saya akan memunculkan kontraproduktif terhadap industri hiburan mereka. Budaya K-pop yang telah mereka bangun dalam waktu yang sangat lama. Nah, budaya atau katakanlah tindakan-tindakan Knet yang cenderung merendahkan dan cenderung kemudian rasis inilah yang menurut saya akan memunculkan sebuah posisi Knet ini sebagai musuh bersama. Apalagi ketika kita lihat dari komentar-komentarnya itu yang mengarahkan kepada Asia Tenggara, yang kemudian memposisikan Asia Tenggara ini sebagai sebuah budaya yang dianggap rendah, memiliki fisik yang tidak bagus, dan yang lebih kejam lagi kan dibilang miskin. Nah, persaudaraan inilah muncul dengan istilah sibling ini, South Asia ya. Dan ini kemudian ketika kita bicara persaudaraan dia adalah muncul. Nah, ketika internet sudah menjadikan dunia tanpa batas, maka yang terjadi rasa persaudaraan ini muncul begitu saja karena ada musuh bersama. Nah, kalau sudah pada posisi itu ya kita lihat aja nanti bahwa kemungkinan akan terjadi penolakan-penolakan terhadap aktivitas mereka yang akan masuk ke Filipina, ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand. Yang selama ini sebetulnya budaya mereka K-pop itu hidup dari market Asia Tenggara. Tetapi ketika Asia Tenggara dinilai sebagai sebuah pihak yang dianggap apa ya istilahnya buruk ya, maka pasar mereka kemudian akan terjadi penolakan. Kita lihat aja posisi proximity yang akan terjadi akan menjadikan perilaku Knet itu akan menjadi kontraproduktif terhadap K-pop yang selama ini beredar. Itu dampak dari sentimen negatif itu ya Pak. Dan tapi di satu sisi apakah ini juga bisa dilihat sebagai sinyal bahwa ternyata masyarakat Asia Tenggara di sekitar kita, khususnya Indonesia ini sudah berani melakukan perlawanan budaya. Ini sesuatu yang positif atau tidak Pak? Ya, ya kalau kita lihat sebetulnya masalahnya kan sepele ya awalnya sepele. Tetapi ini kan juga akan menjadi sebuah pelajaran. Ada rasa lebih dominan inilah yang kemudian menjadikan perseteruan ini menjadi tidak mudah akan selesai. Tidak mudah akan selesai. Mereka kemudian juga tidak akan kemudian berhenti begitu saja. Karena ini sudah liar. Liarnya dari Knet sendiri kemudian juga tidak bisa saling mengontrol. Sementara kalau kita lihat apa yang terjadi dengan teman-teman yang ada di siblings ini, kemungkinan juga akan semakin kompak. Bahkan kalau kita lihat ini ada kemungkinan potensi-potensi yang lebih berbahaya. Mulai dari kemungkinan serangan hacker dan macam-macam ini sangat berpotensi. Karena sekali lagi ini sudah pada posisi rasis. Kalau sudah pada posisi rasis, maka ya persaudaraan mereka kan kuat. Ya, kedekatan-kedekatan secara psikologis, secara geografis, secara fisik, mereka itu kan diklaim seperti yang dikatakan oleh Knet. Sehingga kalau kita bagaimana memastikan itu selesai atau bagaimana kemudian ini menjadi sebuah positif atau negatif, pasti ini akan negatif. Karena kalau kita lihat bahwa
dengan adanya pemaksaan nilai atau katakanlah kurang pemahaman dari Kenneth terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Asia Tenggara, itulah yang kemudian akan apa ya istilahnya kita lihat menjadikan budaya lain kemudian diinferiorkan. Dan kalau ini kemudian terus begitu saja diliarkan dan Kenneth juga akan tidak ada kontrol, ya ini pasti yang terjadi adalah negatif yang akan mempunyai potensi yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar perseteruan, tetapi ada kemungkinan hal-hal lain yang sifatnya menyangkut masalah keamanan. Kita lihat aja coba isu tentang doxing dan macam-macam. Ini isu doxing ini kan mempunyai ukuran yang relatif berbeda menurut Kenneth, bahwa menyebarkan wajah itu sudah kemudian dianggap doxing. Padahal kemudian kita bicara bahwa dia posisinya ada di ruang publik. Nah, kemudian ketika itu dilontarkan dan ada permintaan maaf yang bersangkutan fansite itu sendiri, tapi ternyata apa yang terjadi? Nah, kalau menurut saya ini memposisikan Kenneth sebagai budaya yang dominan, dianggap selama ini adalah mereka sangat disukai, menganggap bahwa budaya K-pop itu lebih tinggi. Dan ini akan menjadikan posisi perseteruan budaya akan menjadi semakin ya menarik untuk diamati, tetapi ini adalah contoh negatif. Nah, Pak, terakhir Pak, yang menjadi keresahan ini adalah tidak hanya sekedar masalah budaya, tapi yang saya pantau di lapangan itu juga sudah masuk ke ranah ujaran kebencian yang menyangkut dengan rasisme. Sejauh mana ini nanti efeknya? Karena masyarakat Asia Tenggara dan juga mungkin di luar Asia Tenggara sendiri sejauh ini kan sudah cukup adem ayem begitu ya terkait dengan isu ini. Bagaimana ketika ini muncul hanya karena masalah budaya, Pak? Ya, saya yakin ini nanti bukan bicara pada budaya saja, ya, yang harus kita apa ya perhatikan ya, perlu kita khawatirkan adalah munculnya kekuatan netizen, kekuatan yang ada di siblings ini bukan lagi bicara pada teks yang muncul, tetapi kekhawatiran saya adalah ada kekuatan yang tidak muncul dan itu memunculkan dampak yang tidak kecil. Contoh sangat berpotensi satu, kemungkinan terjadinya penyerangan-penyerangan platform-platform mereka terhadap apa istilahnya informasi-informasi yang berbasis digital mereka, dan juga kemungkinan kalau ini tidak terselesaikan dengan segera, artinya bisa jadi pemerintah Korea Selatan juga harus kemudian segera mengawasi perilaku-perilaku Kenneth, sehingga tidak akan muncul penolakan-penolakan budaya Korea Selatan yang selama ini dianggap dominan dan banyak fansite yang ada di sini. Dan ini kalau saya melihat bukan lagi hanya sekedar berbicara masalah perang fandom, itu bukan, tetapi nanti sudah berbicara pada hal lain yang lebih serius. Perkiraan saya keseriusan yang ada di sini bisa jadi adalah menyerang antar identitas. Baik itu sifatnya adalah identitas fandom, identitas grup DSEK dan sebagainya. Artinya juga nanti muncul kelompok-kelompok yang selain DSEK yang dari Korea Selatan. Itu sangat berpotensi sekali. Dan yang terakhir yang saya khawatirkan kalau ini tidak segera kemudian ada campur tangan misalkan dari pihak Korea Selatan, dalam hal ini bisa jadi adalah pemerintahan yang mampu mengendalikan warga negaranya, maka bisa masuk kepada ranah yang sifatnya identitas bangsa. Kalau sudah masuk pada identitas bangsa, yang saya khawatirkan bukan hanya bicara pada platform-platform digital, tetapi juga nanti merambah ke hal lain yang itu bisa masuk pada sektor-sektor ekonomi dan politik. Baik, baik, terima kasih Pak Anang untuk ulasannya langsung bersama Metro hari ini. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.